wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua Umum Permahi DPC Tangerang, yang kami hormati Ketua Pelaksana Webinar Keprofesian Hukum tahun 2021, yang kami hormati seluruh narasumber, dan yang kami cintai dan kami banggakan seluruh panitia dan peserta Webinar Keprofesian Hukum tahun 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam media daring pada hari ini, Sabtu 31 Juli 2021, dalam acara Webinar Keprofesian Hukum tahun 2021. Adapun susunan acara webinar sebagai berikut. Pertama, pembukaan acara. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, sambutan Ketua Pelaksana Webinar Keprofesian Hukum tahun 2021. Kelima, webinar Keprofesian Hukum tahun 2021. Dan terakhir, penutup. Hadirin dan undangan yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk menghidupkan kamera. Kepada petugas kami persilakan. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Pelaksana Webinar Keprofesian Hukum kepada Saudara Abangda Salman Huda sekaligus membuka acara Webinar Keprofesian Hukum tahun 2021. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita aturkan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan dasar itulah kita bisa berkumpul di agenda virtual kita kali ini, yakni webinar Keprofesian Hukum. Salawat dan salam buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada segenap rekan-rekan panitia yang telah membantu
uh, menyelenggarakan acara webinar ini. Seterusnya kepada teman-teman partisipan mahasiswa hukum dari berbagai daerah tentunya. Yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini yakni bahwa acara webinar ini adalah rangkaian dari acara Maperca yang diadakan oleh DPC Permai Tangerang. Maperca itu sendiri adalah salah satu acara pengkaderan rekrutmen anggota bagi segenap insan mahasiswa hukum, khususnya yang ada di daerah wilayah DPC Permai Tangerang. Acara webinar kali ini mengangkat tema keprofesian hukum, yang mana harapan kami nantinya acara webinar ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk mahasiswa hukum tentunya, dalam hal meluaskan perspektif untuk prospek ke depan setelah lulus dari Fakultas Hukum atau Fakultas Syariah dan Hukum, yang mana nantinya ada beberapa pemateri dari berbagai macam profesi yang nanti akan membagikan pengalaman dan ilmunya kepada kita semua. Semoga teman-teman bisa mengikuti acara ini dengan fokus dan bisa mendapatkan insight dan pengetahuan yang bermanfaat nantinya dalam mengimplementasikan keilmuan kita kepada masyarakat. Mungkin itu saja dari saya, terlebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC atau moderator. Terima kasih atas sambutan dari Abang Dasaman Huda. Selanjutnya, acara inti kita, webinar keprofesian hukum tahun 2021. Sebelum webinar dimulai, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita pada hari ini. Beliau lahir di Jakarta 11 Oktober 1989. Beliau pernah menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan S3 di Universitas Gadjah Mada. Beliau juga merupakan seorang profesor di Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2011 sampai sekarang. Pada tahun 2015 sampai sekarang, beliau merupakan anggota Pradi. Dari 2016 sampai 2020, beliau merupakan wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tahun 2018 sampai sekarang, beliau merupakan peneliti senior di Collegium Juris Institute. Tahun 2019 sampai sekarang, beliau juga merupakan Kepala Penelitian dan Publikasi Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah, dan terakhir 2020 sampai sekarang, beliau merupakan Sekretaris Badan Kendali Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau juga mempunyai banyak karya, salah satunya buku yang berjudul Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang terbit pada tahun 2021, dan beliau juga mempunyai ada 31 jurnal yang telah beliau terbitkan. Salah satunya adalah Perbandingan Administrasi Peradilan dalam Keadaan Darurat Judicial Emergency akibat pandemi COVID-19 di Amerika Serikat dan di Indonesia pada tahun 2021. Tanpa panjang lebar, mari kita sambut materi kita, Dr. Ibnu Sina Chandra Negara, SHMH. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Selamat datang kepada Abangda Muhammad Rizky Firdaus. Ya, selamat pagi, Mbak Rahma. Pagi, Bang. Mohon maaf kepada seluruh peserta. Ini Pak Ibnunya lagi ada kendala teknis. Hukumnya Jadi karena Pak Ibnunya lagi ada kendala teknis, kita ganti materi narasumber selanjutnya. Jadi narasumber kita selanjutnya ini ya udah deh. narasumber kita kali ini yang pertama itu beliau merupakan alumni dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Beliau juga telah menangani lebih 1.000 kasus tentang perdata, pidana, properti, investasi, dan tenaga asing. Beliau juga mitra dengan DPMP3 AKB Kota Tangerang Selatan. Profil beliau adalah rasio legis, disiplin ilmu hukum adalah kemauan. Saya yakin yang terbaik guna mewujudkan keadilan adalah dengan kita bisa memastikan kebenaran itu sampai. Marilah kita sambut narasumber kita, Muhammad Rizky Firdaus SH. Kepada Abangda, kami memberikan waktu dan tempat, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Mbak Rahma ya saya panggilnya. Dan salam hormat saya buat teman-teman DPC Permahi Tangerang. Suatu kesempatan yang baik dan saya sangat appreciate sekali bisa bergabung di tengah-tengah diskusi teman-teman dan yang lain. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Tes mic dulu, Mbak Rahma. Suara saya jelas ya, Mbak Rahma ya? Jelas, Bang. Oke, baik. Saya lanjutkan. Yang saya hormati Ketua DPC Tangerang, Permahi DPC Tangerang, teman-teman Ketua Pelaksana dan Jajaran, beserta teman-teman audiens yang lain. Izinkan saya, Muhammad Rizky Firdaus, hari ini sharing lah ya, lebih tepatnya terkait dengan mungkin apa yang sudah selama ini saya lakukan, kita bisa saling berbagi dan endingnya kita bisa berdiskusi lebih jauh lagi terkait dengan dua aspek. Pertama adalah hukum perusahaan dan yang kedua adalah investasi dari segi praktek. Boleh di-share materi saya, Mbak Rahma? Atau saya yang share? Ya, Pak. Benar ya, Pak.
Mungkin dari Abang Danya bisa Bang. Oh baik. Jadikan saya co-host dulu ya Mbak Rahma ya. Baik Bang. Oke. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Firdaus, teman-teman semua, rekan-rekan semua, adalah managing partner ya, atau pendiri dari GR2 Law Firm, tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Rahma. Saat ini memang kurang lebih sudah hampir 121 kasus yang kami tangani di kantor sejak 2017, kantor saya berdiri. Lalu berikutnya, ini sekilas informasi pribadi saja, bahwa ada beberapa mitra yang dari 2016 sampai sekarang itu memang konsisten bekerja sama dengan kami. Pertama tadi DPMP 3 AKB Kota Tangerang Selatan, kedua adalah Komnas Perempuan, yang berikutnya adalah Bullied.ai, ini adalah lembaga diskriminasi anak internasional, yang berikutnya adalah KKC. KKC ini adalah komunitas kawin campur. Jadi misalkan orang Indonesia nikah sama orang Perancis, tinggal di Perancis, nah itu hak-haknya secara kewarganegaraan biasanya diskusi dengan kami. Dan lain sebagainya, baik perdata maupun secara keadministrasian. Lalu berikutnya, sejak di 2020 sampai 2021 awal sampai sekarang, saya juga sebagai in-house lawyer dari Woodland. Ini adalah salah satu developer properti terbesar di Kabupaten Bogor, di Ciseeng tepatnya, lalu mitra dari Bakti untuk Indonesia dan cerdashukum.id. Lalu berikutnya teman-teman, pembahasan kita kali ini, kita bicara tentang hukum perusahaan dan investasi dalam aspek praktek. Nah ini luar biasa ya. Materi ini memang yang menjadi materi yang sangat penting di era sekarang. Terlebih pergerakan bisnis di dunia itu dan di Indonesia itu semakin cepat. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kalau kita lihat, saya ingin bicara dari aspek bisnis ya teman-teman. Kalau dari aspek tenaga kerjaan, saya sangat sepakat banyak hal-hal yang dalam garis bawah dissenting opinion dengan tenaga kerja dan pelaku bisnis. Namun saya ingin kali ini bicara dari sektor kacamata pebisnis. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Cipta Kerja, memang jelas bahwa kemudahan dalam aspek berbagai hal itu sangat terjadi di hari ini. Jadi teman-teman juga harus jeli terkait beberapa sudut pandang yang harus teman-teman juga kuasai. Nah, kita bahas tentang hukum perusahaan dan investasi hari ini. Pertama, saya ingin bicara soal pembuatan perusahaan. Ini sangat basically. Jadi, kalau ada yang tanya, Bang, kerjanya apa sih? Jadi in-house lawyer atau jadi konsultan perusahaan asing di Indonesia, kerjanya tuh ngapain? Pertama, kita juga harus tahu teman-teman, karena basic yang kita pakai di Indonesia dalam berbisnis itu adalah perusahaan atau badan hukum. Karena kalau misalkan kelasnya, misalkan investasi asing masuk ke Indonesia, itu saya tidak pernah sampai hari ini menangani atau menghandle yang orang asing itu pengen buat CV atau usaha dagang misalkan, atau toko bangunan. Pasti rata-rata, karena memang rules-nya demikian, pembuatannya adalah perusahaan. Dalam Undang-Undang 40 2007, ini kita harus kuasai betul. Yang paling pertama adalah tentang pembuatan PT. Jadi teman-teman rekan-rekan sekalian, kita anak hukum ini harus ngerti pembuatan PT dari nol sampai PT ini jadi. Terus perkembangannya apa saja. OSS itu berubah atau tidak. Terus misalkan bagaimana cara penambahan KBLI misalkan. Atau bagaimana cara agar
keluar misalkan nomor registrasi BPJS Kesehatan perusahaan yang didirikan. Namun yang paling basically adalah dari pembuatan perusahaan ini adalah teman-teman juga harus tahu, rekan-rekan sekalian harus tahu mengenai konsep bisnisnya, mengenai rules-nya. Sebelum masuk ke konsep bisnis, lebih tepatnya kita masuk kepada hukum yang berlaku di internal perusahaan dari kesepakatan para direksi, pemegang saham, dan komisaris. 3 aspek itu menjadi penting di internal perusahaan. Contoh misalkan, pembagian sahamnya mau seperti apa? 1 lembar sahamnya mau berapa? Yang disetorkan ke negara itu mau berapa? Jika belum bisa disetorkan, mau disetorkan kapan? Lalu pembuatan mereknya gimana? Merek daging seperti apa? Didaftarkannya bagaimana? Berapa lama mendaftarkan mereknya? Dan apakah nilai merek itu bisa dikonversi menjadi nilai saham misalkan? Karena kalau misalkan itu tidak clear di awal, teman-teman tidak akan pernah bisa menjalankan atau menjadi mitra dari perusahaan yang sudah berjalan. Karena diskusi-diskusi ketika perusahaan yang sudah jalan itu, diskusinya bisa kembali lagi. Misalkan diskusi sudah sampai Bandung, startnya dari Tangerang misalkan. Ketika teman-teman masuk ke perusahaan itu, diskusinya bisa mengulang lagi dari Tangerang, walaupun dia sudah jalan sampai Bandung, bahkan Sukabumi. Saya rasa paham ya teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang saya maksud tadi. Jadi anak hukum atau lebih tepatnya kita yang berprofesi hukum setelah lulus S1 di perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, teman-teman ini sangat dibutuhkan. Saya bisa bicara demikian karena banyak sekali kompleksitas bisnis yang terjadi di negaranya teman-teman. Negara saya juga nih teman-teman ya. Banyak sekali kekosongan hukum yang terjadi dan banyak sekali ruang dibutuhkannya para pengacara atau para praktisi lebih tepatnya untuk menangani aspek bisnis agar bisa menjadi nyaman dalam bertransaksi, aman dalam menjalin komunikasi bahkan sampai sebuah perjanjian kerjasama yang baik. Saya lanjut teman-teman. Nah, pertama, saya ingin bahas konsep bisnis perusahaan. Jadi so far kalau misalkan teman-teman develop perusahaan saus, misalkan kita bicara yang enteng-enteng aja dulu ya. Konsep bisnis perusahaan, misalkan dia bisnisnya adalah saus cabai dan saus tomat. Maka teman-teman harus tahu konsep bisnisnya ini secara 70%. Dia seperti apa cara memasarkannya, lawannya siapa aja, dan bagaimana legalitas yang harus diurusnya, sampai kepada teknis perjanjian kerjasama dia dengan berbagai mitra, misalkan contoh, saus itu butuh packaging, saus itu misalkan butuh BPOM, misalkan ya, ini contohnya aja, atau PIRT lah, atau misalkan saus itu butuh izin teknis lainnya, maka ketika teman-teman sebagai in-house lawyer sebuah perusahaan tidak tahu hal itu, maka perusahaan itu tidak akan respect dengan teman-teman. Kenapa demikian? Karena lebih baik perusahaan itu pakai legal saja, daripada harus bayar mahal seorang in-house lawyer yang bayarannya sangat tinggi dibandingkan dengan legal perusahaan. Karena kita bisa menangani kasus dan kita bisa ngedevelop goodwill dalam bisnis perusahaan yang dijalankan oleh klien kita. Nah, yang kedua adalah yang harus kita pahami dan kita kuasai adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini kita bicara soal aktiva dan pasiva. Aktiva dan pasiva itu apa? Kita nih mau analoginya gini lah. Kita mau sepedaan, kan kita harus tahu apa yang harus kita persiapkan dan kita mau kemana. Kan seperti itu ya. Contoh misalkan kita siapkan helm, kita siapkan sarung tangan misalkan maybe ya, atau kita siapkan pakaiannya. Yang kedua, kita harus tahu hari ini kita treknya mau kemana. Dan kita pulangnya kapan. Terus keuntungan apa misalkan kilometer sekian yang harus kita tempuh. Nah itu adalah aspek aktiva dan pasiva dalam sebuah perusahaan yang diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan jangan sampai misalkan ini yang sering terjadi di Indonesia. Pak tolong dong misalkan teman-teman kemudian hari setelah lulus dan menjadi praktisi, tolong dong Pak bikinin saya perusahaan dengan konsep bisnis yang seperti ini, dengan unit bisnis yang seperti ini. Teman-teman menggampangkan, oh ya sudahlah, langsung kontak notaris misalkan, bro tolong buatin PT dong, akte PT misalkan, sampai terbit NIB atau sampai terbit NPWP-nya. Soal anggaran dasarnya gimana? Udah ikutin aja dengan konsep yang udah ada di internal kantor lo misalkan. Nah ini nggak bisa teman-teman. Karena teman-teman
ketika memang mendapatkan mandat atau klien yang minta dibuatkan sebuah perusahaan, detailkan. Bapak ini mau sampai mana, Ibu ini mau sampai seperti apa, mau bagaimana mengatur perusahaan ini. Dari pengambilan waktu, RUPS misalkan, terus misalkan dari RUPS LB itu seperti apa, RUPS luar biasa, rapat umum pemegang saham ya teman-teman. Terus misalkan ada pengambilan keputusan itu seperti apa, terus perlu tidak dibuatkan peraturan internal pemegang saham atau susunan direksi agar tidak ada praktek monopoli dalam dunia bisnis di Indonesia, karena beberapa hal yang sering saya tulis di cerdashukum.id ini selaku mitra saya ya, dan kami sudah bekerja sama sudah cukup lama. Saya sering tulis, kemarin saya baru tulis di cerdashukum.id mengenai bolehkah data pribadi perusahaan di-share begitu saja tanpa ada izin dan lain sebagainya. Nah, ini kan menjadi menarik teman-teman. Banyak sekali refinding kekosongan hukum yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu, Indonesia ini sangat butuh banyak praktisi-praktisi hukum yang handal untuk menangani aspek bisnis. Saya balik lagi, tadi ADART kita sudah clear ya, bahwa itu adalah aktiva dan pasiva. Lalu berikutnya juga saya ingin bicara dalam yang ketiga, dalam aspek tupoksi direksi dan komisaris. Nah, ini juga teman-teman harus kuasai. Jangan sampai ketika teman-teman jadi in-house lawyer dalam sebuah perusahaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, teman-teman nggak tahu direksi itu tugasnya sampai mana sih, komisaris itu tugasnya sampai mana, atau teman-teman cuma berpikir sampai saat ini pemegang saham mayoritas adalah dewa dalam sebuah perusahaan. Jangan-jangan pemegang saham minoritas adalah orang-orang yang harus ngikut dengan apa keputusan pemegang saham mayoritas. Dalam hal pelaksanaan tidak demikian, teman-teman. Tetap ada etik dalam berbisnis, etik dalam menjalankan sebuah korporasi, di mana ada hal-hal tertentu yang pemegang saham mayoritas pun tidak bisa sewenang-wenang dengan pemegang saham minoritas. Dan itu harus diatur tegas dan jelas dalam misalkan peraturan internal perusahaan atau peraturan internal para direksi dan komisaris serta dengan pemegang saham. Saya lanjut ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah teman-teman juga harus tahu jenis-jenis akta. Akta ini banyak banget jenisnya. Ada akta vandading ya di pengadilan, misalkan melakukan perdamaian, terus dalam aspek perusahaan, contoh yang sederhana teman-teman juga harus tahu adanya akta sirkular. Akta sirkular ini adalah akta yang dibuat dibuat di internal perusahaan yang dilegalisasi di notaris. Jadi akta itu bukan akta di hadapan notaris, tapi akte dibuat di internal perusahaan, dilegalisasi di hadapan notaris. Jelas kekuatannya sangat berbeda dengan akta yang dibuat langsung di hadapan notaris. Lalu berikutnya saya ingin sampaikan, apa perbedaan yang harus kita ketahui di situ? Perbedaan yang harus kita ketahui adalah terkait dengan pertanggungjawaban pejabat pembuat akte dari keputusan atau kesepakatan yang telah dibuatkan di internal. Contoh, akta sirkular itu adalah akte tadi ya yang dibuat di internal perusahaan, maka biasanya di halaman kedua atau halaman pertama, ini antara 1 dan kedua saja biasanya terjadi di Indonesia, itu notaris langsung melabeling bahwa segala keabsahan tanda tangan, cap jari, keputusan rapat tertanggal sekian, itu menjadi tanggung jawab direksi utama atau direktur utama misalkan. Agar ketika misalkan ada pemalsuan cap jari, pemalsuan tanda tangan, notaris itu tidak dilibatkan atau tidak menjadi turut serta dalam melakukan hal itu. Pertanyaannya emang banyak ya Pak? Atau ada ya Pak kasus kayak, atau ada ya Bang kasus kayak gitu? Ya jelas ada. Beberapa bulan lalu saya menangani hal demikian. Jadi ada perusahaan yang saya tangani, tiba-tiba saya cek perubahan terakhir, dia mengangkat sebuah pergantian direksi dan mengangkat direksi baru. So far ternyata pergantian direksi dan mengangkat direksi baru itu cacat formil. Dan ini jelas direktur utama sangat berpeluang 100% bisa dipidana. Karena dugaannya ada oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan direktur utama guna melakukan perubahan akta tanpa sepengetahuan teknis dari direktur utama. Maka apa hal yang harus dilakukan? Nah, ini diskusinya panjang, teman-teman. Nggak bisa 30 menit sampai 1 jam ya. Lalu berikutnya, teman-teman juga harus menguasai tentang legal opinion, legal audit, dan legal due diligence. Ini menjadi modal utama, di mana opini hukum kita ini harus bisa tersistem
harus bisa terstruktur dengan baik. Hal yang sangat mungkin masih hangat di telinga kita ya, atau yang teman-teman yang baru lulus ini, mungkin susunan konsep umumnya seperti skripsi, teknis umumnya. Ada latar belakangnya, ada rumusan masalah, ada batasan masalah, atau bagi teman-teman yang secara penulisan skripsi mengkaji dalam aspek empiris, itu ada hipotesis misalkan, sebuah hal terobosan yang mau diangkat kepada internal kampus ya, sebagai karya ilmiah. Nah, opini itu juga sama. Legal opini, legal audit, legal due diligence, itu jelas bahwa susunan opini, argumentasi hukum kita harus bisa kita selaraskan. Harus kita tahu rumusannya apa, batasannya di mana, penyelesaiannya seperti apa, saran dan kesimpulannya bagaimana. Karena kalau misalkan teman-teman menghadapi klien atau calon klien itu tanpa ada sertaan opini atau pendapat hukum secara tertulis, maka klien ini bisa saja pas nyampe rumah itu lupa ya. Maka biasa di kantor saya atau di kantor kami ini, kami lakukan ada backup data. Jadi setiap meeting, kami izin untuk bisa merekam, misalnya kalau meetingnya di luar kantor, kalau meetingnya di dalam kantor, kami sertakan staf kami yang melakukan pencatatan atau notulensi bahasanya. Itu nanti kita report bahwa ini loh hasil pertemuan hari ini, dan misalkan ada pertanyaan-pertanyaan hukum juga kita simpulkan, kita sarankan. Lalu yang menarik juga adalah legal audit. Legal audit ini adalah semacam pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman, tapi secara hukum. Contoh yang paling sederhana, pembuatan PT-nya benar atau tidak. Terus sampai kepada keputusan direksi misalkan, atas yang terjadi misalkan dalam PPKM, misalkan harus ada keputusan direktur utama dalam menangani PPKM 1 semester ke depan. Ini tepat nggak secara hukum dalam pengambilan keputusannya? Kalau tidak tepat ya teman-teman bisa katakan itu tidak tepat. Atau misalkan harus melalui mekanisme rapat umum pemegang saham karena ada force majeure yang hal-hal darurat seperti COVID-19, maka teman-teman bisa sertakan itu. Lalu berikutnya yang terakhir, materi saya nggak banyak teman-teman, karena memang jangan sampai teman-teman memframing aspek hukum perusahaan dan investasi ini menjadi aspek yang sangat sulit untuk dikuasai dan dipelajari. Karena so far teman-teman, saya juga bukan lahir dari universitas top tier ya, saya lahir dari universitas sebelah UMJ, yaitu Universitas UI Negeri, biasanya saya panggil teman-teman sebagai bercandaan di internal ya, karena kalau UI yang di Depok kan tidak ada negerinya, walaupun statusnya negeri, tapi kalau di Ciputat ada negerinya, cuma dipotong saja, UI Negeri, walaupun singkatannya adalah Universitas Islam Negeri, bukan Universitas Indonesia. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, latar belakang kita entah di swasta ataupun di negeri itu tidak menjadi tolak ukur utama keberhasilan ke depan yang akan kita raih. Tapi tentang penguasaan semua hal materi dan bagaimana teman-teman bisa beradaptasi di dunia luar ini menjadi sangat penting. Dan terlebih dalam dunia praktik hukum itu trust, kepercayaan menjadi modal utama, dan saat ini memang kecepatan dan transparansi keilmiahan itu menjadi 3 sektor yang harus teman-teman kuasai. Karena persaingan udah sangat ketat dan sangat cepat hari ini. Lalu yang terakhir adalah yang saya sampaikan adalah public speaking. Jadi public speaking itu bukan hanya bicara di podium di hadapan orang-orang, tapi saya ingin mengartikan atau menafsirkan lebih jauh bahwa public speaking itu karena kita sebagai in-house lawyer, kita sebagai misalkan bagian hukum di perusahaan, kita juga bisa mewakili kepentingan direksi atau kepentingan direktur utama. Maka kalau teman-teman tidak bisa bicara di hadapan orang, tidak bisa bicara di hadapan publik, maka poin atau teman-teman tidak bisa menjadi representatif dari perusahaan yang teman-teman pegang. Maka modal utamanya adalah public speaking. Yang kedua, tafsiran dari public speaking bahasanya adalah negosiasi. Negosiasi ini bukan hengki-pengki ya teman-teman, karena dalam dunia perusahaan itu lebih baik menyelesaikan perkara di luar pengadilan daripada di dalam pengadilan. Lebih baik kita bisa berdamai daripada harus melanjutkan sebuah gugatan. Itu prinsip modal utama yang harus dipegang dalam
mindset teman-teman ketika teman-teman mau menjadi sebuah in-house lawyer dalam korporasi, karena banyak hal kerugian ketika misalnya setiap ada permasalahan ongoing to public, misalkan mendaftarkan gugatan, melaporkan laporan ke kepolisian, dan lain sebagainya, karena teman-teman juga harus memperhitungkan aspek bisnis. Maka negosiasi jangan diartikan dengan hengki-pengki. Negosiasi itu misalkan teman-teman di posisi perusahaan yang salah, ya sampaikan kepada pihak yang kita lakukan kesalahan itu, bahwa kami beritikat untuk memperbaiki kesalahan yang kami lakukan kepada klien Anda. Tapi tolong berikan kami pembuktian untuk hal itu dengan cara, ayo kita bersepakat guna membuat kesepakatan yang isinya adalah agar kami membuktikan permintaan maaf kami. Kan kita bisa bahasakan demikian. Dan yang terakhir teman-teman, thank you atas kesempatannya buat hari ini, terlebih buat teman-teman di DPC Permahi Tangerang. Tidak ada kata lain yang bisa saya ucapkan selain terima kasih, dan saya bangga sekali bisa hadir sharing di tengah teman-teman pada hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Bang Rizky yang telah memaparkan materinya. Kita untuk yang bertanya, kita keep dulu ya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Beliau ini salam hormat saya juga buat Bang Ibnu Sina ya, Mbak Rahma. Salamkan buat beliau. Ya Pak. Ya, beliau ini tadi kita udah bacakan CV beliau. Beliau merupakan salah satu profesor di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau juga saat ini salah satu anggota Pradi dari tahun 2015 sampai sekarang, dan beliau merupakan peneliti senior di Collegium Juris Institute. Beliau juga mempunyai banyak karya, salah satunya buku yang baru terbit tahun 2001, yaitu buku tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Tanpa panjang lebar, mari kita sambut pemateri kita, Dr. Sina Chandranegara, SHMA. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Abang Dah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenannya. Tadi saya sedikit terlambat dikarenakan ada menguji sedikit. Saya boleh diperkenalkan untuk share screen? Bagaimana, host? Saya diperbolehkan untuk share screen? Oke. Sebenarnya dalam konteks ini saya kebagian bicara yang agak berat ya, karena saya diminta untuk bicara soal bagaimana pendidikan hukum, profesi hukum, khususnya adalah bidang pendidikan ya, di bidang pendidik ya. Tadi saya menikmati ya presentasi di bidang praktisi. Sebenarnya saya juga tidak hanya dosen, tapi saya juga lawyer. Tapi mungkin lebih banyak pekerjaan saya berada di wilayah pendidikan ya. Pertama, saya mau sampaikan kepada rekan-rekan Permahi sekalian, selamat mengikuti Maperca. Ini adalah Maperca yang kesekian kali ya, udah keberapa ini saya lupa. Saya ikut dulu yang pertama gitu sebagai anggota Permahi, jadi merasakan emosinya. Saya berangkat kepada suatu pendekatan ya. Saat ini profesi hukum dan pendidikan hukum itu masih belum dalam konteks Indonesia maupun global sekarang mengalami disrupsi yang besar. Karena alasannya ialah profesi hukum
dan pendidikan itu di berbagai tempat, di berbagai negara, di berbagai sistem hukum, ada yang beranggapan bahwa dia semakin jauh dari bagaimana sistem pendidikannya di saat yang bersamaan. Ada yang beranggapan bahwa dalam dunia praktek kerap kali esensi yang ada di sistem pendidikan atau di bangku pendidikan hukum itu jauh dari yang diharapkan. Sehingga kalau kemudian mahasiswa Fakultas Hukum, mahasiswa Fakultas Hukum maupun di tingkat S1, master maupun doktoral, kesenjangan itu akan semakin lebar apabila disimak lebih jauh dalam pendekatan ilmu. Bahkan dalam konteks yang lebih jauh lagi, dalam bidang-bidang tertentu, dalam bidang praktik hukum tertentu, kadang-kadang profesi hukum itu semakin praktis sekali sampai kemampuan teknik di bidang pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang praktik dengan praktik-praktik bisnis, teknis, teknik, politis, dan sebagainya itu lebih mempengaruhi. Misalnya kita ambil contoh sebelum saya masuk ke materi saya ya. Misalnya kita ambil contoh dalam kantor lawyer yang baik gitu, di dalamnya tidak hanya ahli-ahli hukum di sananya, tidak hanya pada mahir hukum yang berpengalaman hukum, tapi di sana juga membutuhkan pakar hukum ataupun ahli hukum yang juga jago marketing. Di sana juga membutuhkan ahli bahasa, mungkin dalam konteks sekarang tidak lagi bahasa Inggris, tetapi juga bahasa Mandarin, selain dari bahasa Eropa. Jadi buat saudara-saudara sekalian yang nggak terlalu pinter sekolahnya, nggak usah khawatir selama bisa menguasai aspek lain yang dibutuhkan di bidang praktik hukum. Misalnya tadi, seperti yang saya sampaikan, kalau memang mempunyai kemampuan marketing di bidang jasa yang baik, itu juga bermanfaat di bidang hukum seperti itu. Ataupun juga praktik-praktik bidang lain seperti misalnya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahasa, misalnya kemampuan substansi hukumnya tidak begitu baik gitu, tapi kemampuan bahasanya, mempunyai pengalaman bahasa misalnya di bidang Mandarin, di bidang bahasa Eropa lainnya seperti Jerman, Belanda ataupun di bahasa Inggris, menjadi kelebihan yang fundamental untuk kemudian mempengaruhi jalannya pemahaman dasar di bidang hukum itu sendiri. Dengan konteks yang demikian itu mengakibatkan memang semakin lama dalam tataran praktik dalam konteks misalnya non representasi profesi yang memang dibutuhkan dalam konteks sistem hukum berdasarkan berdasarkan profesi resmi negara ya, dalam arti ini merepresentasikan kebutuhan negara, sedangkan kalau kebutuhan hak itu kan seperti dan sebagainya itu menjadi hal yang kemudian perlu dipahami. Kalau misalnya dipahami juga lebih jauh, misalnya profesi hukum yang kemudian dibutuhkan itu membutuhkan yang baru, misalnya membutuhkan di mana ahli hukum itu membutuhkan juga kemampuan teknis teknologi yang baik, kemampuan menggunakan sarana teknologi yang baik, dan di saat yang bersamaan juga pemahaman untuk kemudian menyampaikan jasanya melalui teknologi menjadi hal yang sangat penting. Jadi perkembangannya seperti itu. Sekarang kita lihat dari perkembangan hakiki yang memang didasari oleh karena sistem pendidikannya. Pertama ialah sebenarnya kita tidak bisa pungkiri sistem hukum yang berlaku di sebuah negara dalam tataran konseptual, dia mempengaruhi juga bagaimana karakter profesi hukumnya. Jadi karakter profesi hukum yang Anda simak dan lihat ini sebenarnya sangat bergantung kepada sistem hukum yang kemudian dianut sebuah negara. Kalau memang kita melihat misalnya jalan-jalan ke Singapura atau ke Malaysia yang menggunakan sistem hukumnya common law, cenderung ke sana, atau misalnya jalan-jalan ke Australia di lingkaran kita saja yang terdekat Indonesia, maka karakter profesi hukumnya akan berbeda dengan karakter profesi hukum yang dimiliki di Indonesia. Artinya memang sistem hukum menjadi varian yang menentukan determinan dibandingkan profesi hukum itu sendiri. Kalau di negara-negara common law yang memang menekankan kepada aspek practical use, kemampuan untuk praktik di saat yang bersamaan, kemampuan untuk melakukan level derajat tertinggi untuk memang disebutkan sumber hukum dan perkembangan hukum itu didasarkan oleh perkembangan putusan pengadilan dan case-case besar, itu menunjukkan bahwa
otomatis karakter profesi hukumnya akan berbeda dibandingkan dengan yang di Indonesia. Karena kita menggunakan sistem di mana hukum yang bersifat abstrak itu lebih digunakan. Jadi kalau Anda temukan dalam tataran nyata ya, dalam kondisi nyata, profesi-profesi hukum di Indonesia, apapun profesinya, akan disajikan terhadap kemampuan untuk men-scan ya. Kalau kita kan otak kita tuh menggunakan sistem scan ya, men-scan atau memindai berbagai macam peraturan perundang-undangan yang bersifat abstrak untuk kemudian diterapkan dengan berbagai macam bentuk penafsirannya. Sehingga dalam konteks yang demikian ini akan membuat dua posisi yang berbeda. Bagi sistem hukum common law, karakter profesi hukumnya ini menjadi lebih variatif dan inovatif. Penegak-penegak hukumnya khususnya misalnya di bidang advokat disebabkan karena memang dalam awal perkuliahan saja mereka sudah menggunakan metode self-learning di mana dosen-dosennya itu menjelaskan mengenai prinsip-prinsip hukum itu secara waktunya nggak begitu panjang ya, tidak begitu panjang untuk dosen menjelaskan prinsip-prinsip doktrin hukum tertentu. Lalu kemudian dalam konteks memahami hukum lebih jauh, maka semua mahasiswa yang berada dalam sistem hukum common law itu akan belajar mengenai kasus-kasus yang berkembang. Lalu memahami kaitan antara kasus-kasus yang berkembang, kaidah hukum maupun kaidah keadilan yang dikonsepkan menurut sistem hukumnya. Sedangkan dalam konteks hukum Eropa kontinental, sebagaimana bisa kita lihat bersama ya, praktik hukum akan mempunyai peranan yang berbeda dengan sistem hukum common law, di mana profesi hukum di sana akan diharapkan mempunyai pengetahuan yang cepat, terus kemudian mempunyai kemampuan men-scan peraturan yang baru, pemahaman terhadap peraturan yang baru, di saat yang bersamaan kemampuan doktrinal ini diharapkan. Jadi kalau dilihat profesi hukum yang saya fokuskan misalnya yaitu profesi di bidang pendidikan, yaitu misalnya sebagai dosen di sini disebutnya, atau di beberapa negara cukup disebut sebagai profesor hukum, karena sudah kalau menjadi dosen otomatis dia menjadi profesor. Dia tidak lagi menjadi dosen, ya dia tidak lepas jabatan profesornya. Itu menunjukkan bahwa dia mempunyai peranan yang lebih sentral ketika sistem common law. Dosen tidak mempunyai peran yang begitu sentral, praktisi yang mengajar seperti itu. Sedangkan dalam sistem hukum Eropa kontinental, maka dosen mempunyai peran yang sangat sentral. Karena kenapa? Di sini ada kesenjangan yang memang dibuat. Pertama, praktik-praktik di negara-negara Eropa kontinental akan memfokuskan antara norma hukum yang disusun secara abstrak oleh pembentuk undang-undang dengan penerapan hukum dalam artian konkret. Sedangkan fungsi dosen atau profesor hukum di sini itu memberikan justifikasi teoritis doktrinal sehingga memvalidasi atau mendenial penerapan hukum yang memang tidak berjalan sesuai dengan prinsip hukum sebagaimana mestinya. Sehingga kesimpulannya dalam fase ini saya menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian bahwa ketika kita sangat cerdas dalam satu sistem hukum tertentu, lalu pindah dan berpraktik di sistem hukum yang berbeda, itu bukan berarti kita akan dengan mudah memahaminya. Karena memang konstruksi karakter profesi hukum di masing-masing tempat itu sangat berbeda. Kalau misalnya dipahami lebih jauh lagi, sistem pendidikan juga mempengaruhi bagaimana profesi hukum itu berkembang. Di saat yang bersamaan, yang difokuskan oleh saya misalnya adalah profesi hukum pendidik ya, itu mempunyai posisi sentral yang berbeda kalau dikaitkan dengan sistem pendidikannya. Di sistem pendidikan common law, di mana mempunyai standar kompetensi orang yang profil kompeten mempraktikkan hukum dalam artian konkret. Jadi bagaimana kecerdasan seseorang mempraktikkan hukum dalam artian konkret itu akan menjadi profil orang yang dianggap kompeten sebagai sarjana hukum. Sedangkan dalam konteks profesi hukum dengan sistem hukum Eropa kontinental akan dianggap kompeten ketika seorang sarjana hukum
dianggap mampu memahami hukum dalam artian abstrak. Misalnya ambil contoh, ada orang yang mempunyai pengetahuan mendalam sekali dalam bidang hukum, tapi dalam konteks praktik. Jadi bagaimana dia beracara, sampai bagaimana menerapkan ketentuan hukum-hukum tertentu, itu akan dianggap kompeten ketika berada di wilayah sistem hukum common law dengan sistem pendidikannya. Sedangkan bagi sistem hukum civil law atau kontinental, orang yang dianggap kompeten adalah orang yang mampu memahami hukum dalam artian abstrak. Misalnya, mampu menjelaskan berkaitan dengan tadi contoh pendirian perusahaan atau aspek-aspek perusahaan, tapi merujuk kepada hukum dalam artian abstrak. Jadi, abstract norms. Sedangkan kalau menggunakan pendekatan sistem pendidikan common law, yang digunakan adalah bagaimana itu dipraktikkan dalam tataran nyata. Nah, akhirnya di Indonesia, misalnya kalau dikaitkan dengan profesi hukum advokat saja, kadang-kadang the big boss, ya orang yang jadi big boss di advokat dalam sebuah law firm, itu tidak pernah mempraktikkan hukum dalam artian konkret. Artinya dia tidak menyusun brief, ya dia kadang-kadang tidak menjahit gugatannya langsung, menjahit LO-nya sendiri. Tujuan bos dalam sebuah law firm itu adalah untuk melakukan negosiasi, terus kemudian berpenampilan meyakinkan untuk kemudian mengikat orang dalam kemampuan jasa yang dimiliki. Tetapi yang mengerjakan ataupun yang menjahit dokumen itu biasanya adalah orang lain yang memang mempunyai tugas mempraktikkan, tetapi levelnya dia itu tidak lebih tinggi dibandingkan si bos ini. Nah, jadi ada karakter yang berbeda karena disebabkan sistem pendidikannya. Jadi bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dalam artian yang abstrak, otomatis dia akan mempunyai level kompeten yang lebih baik dalam sistem hukum yang kita miliki dibandingkan dengan yang praktik. Sedangkan di luar sistem hukum civil law, seperti misalnya common law, kita bagi dua saja profesi hukum yang tidak usah hakim, jaksa, ya itu lain sisi, nanti saya akan jelaskan. Tapi yang pasti ialah misalnya di negara-negara lu akan membedakan antara barristers dengan solicitors. Kalau solicitors itu advokat sama seperti halnya barristers. Bedanya solicitor itu tidak mungkin ataupun kecil kemungkinan dia mampu berlitigasi di kasus-kasus besar. Dia hanya bisa berlitigasi di pengadilan-pengadilan tingkat yang lebih rendah atau konti. Lalu kemudian solicitor itu akan menyelesaikan. Sedangkan orang-orang yang dianggap kompeten, orang-orang yang mendapatkan trust, kepercayaan atas jasa hukum maupun kompetensinya di bidang hukum sebagai seorang sarjana hukum atau lawyer adalah yang disebut sebagai barrister. Yang notabene adalah yang berlitigasi, berpraktik, mencari bukti, terus kemudian menyampaikan bukti di muka peradilan, menyampaikan dalil pembuka di muka peradilan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan Indonesia, mungkin si bos ini akan turun kalau perkaranya itu besar atau pada tahapan pembuktian saja. Kalau masih tahapan penyampaian gugatan, jawab-menjawab, replik-duplik, mungkin dia si bos ini nggak mungkin muncul di hadapan majelis hakim. Nah, ini yang disebut ada perbedaan karakter profesi. Nah, dari kondisi yang demikian ini, maka ada yang terbawa di dalam konteks praktik, ya praktik berlitigasi saja. Saya ambil contoh. Kalau di negara common law yang dianggap kompeten atau siapa yang di bos di law atau yang menjadi wajah dari law firm itu, ketika kasus itu berjalan di peradilan dia yang muncul, sedangkan yang lain tidak bicara dalam proses peradilan itu di semua tahapan. Sedangkan sebaliknya ketika di tingkat common law, civil law, umumnya suka terbalik kecuali kasus yang mendapatkan sorotan publik, ya karena itu profile cases yang biasanya juga menjadi cara sebuah sarjana hukum untuk menampilkan kompetensinya di konteks yang demikian ini mengakibatkan dalam konteks yang demikian ini mengakibatkan ada bentuk karakter yang berbeda dalam melaksanakan fungsi-fungsi pekerjaan profesi hukum dalam sistem pendidikan yang bersumber dari sistem. Dalam sistem hukum common law,
seorang sarjana hukum yang biasa kemudian kita kemudian berubah lulus ujian advokat ya, barrister, kemudian dia menjadi advokat, itu adalah kunci pertama dia gitu sebelum dia menjadi penuntut umum atau dia menjadi hakim. Jadi misalnya seseorang yang kemudian sudah berprofesi advokat 5-10 tahun misalnya seperti itu 5 tahun, kemudian dia dalam proses penegakan kasusnya memilih untuk berada di posisi merepresentasikan kepentingan umum atau notabene sebagai penuntut, maka itulah yang kemudian nanti ditunjuk sebagai pengacara negara. Sedangkan di saat yang bersamaan, kalau kemudian dia sudah mempunyai masa jam terbang yang tinggi dan sudah dianggap oleh komunitas advokatnya cocok menjadi hakim dan memang juga diusulkan oleh senat seperti itu misalnya, maka dia akan menjadi hakim melalui profesi yang sudah dia jalani bertahun-tahun sebagai advokat. Jadi tidak berbeda dengan kemudian negara sivil law. Di sivil law itu orang kalau mau menjadi hakim dia ikut sistem karir yang dimiliki dalam profesi hakim. Kalau orang ingin menjadi jaksa, dia ikut sekolah jaksa, ikut tes kejaksaan seperti itu untuk sistem karir kejaksaan. Sedangkan untuk menjadi advokat ya dia ikut sistem karir yang dimiliki oleh advokat seperti itu. Kalau dia ingin menjadi seorang dosen ya dia ikut sistem karir yang dimiliki oleh seorang dosen. Mungkin di bidang menjadi dosen inilah yang kemudian sama. Dan inilah yang kemudian membuat kerap kali maupun cara kerja ataupun pengambilan tindakan dalam proses hukum acara di kita itu sangat berbeda, termasuk jawab-menjawabnya seperti itu. Dan ini yang kemudian disebabkan oleh sistem pendidikannya yang memang berbeda-beda sehingga menimbulkan caranya masing-masing. Lalu kemudian saya menjelaskan secara singkat dan sederhana ya karena terlalu panjang kalau dijelaskan berkaitan dengan profesi profesor hukum ya atau pengajar ya. Karena biasanya disebut sebagai oleh law legal professor atau professor at law saja. Yang intinya ya mereka adalah seorang dosen. Kalau tadi kita sudah mendengar ya penjelasan bagaimana profesi advokat, dia membutuhkan kemampuan interpersonal lain seperti tadi disebutkan public speaking dan sebagainya. Maka di dalam profesi dengan style masing-masing. Itu di common law system pada umumnya profesor itu mempunyai minimal kesarjanaan PhD. Jadi setidaknya dia adalah doktor. Jadi kalau dia menjadi dosen otomatis dia doktor. Dia punya derajat kesarjanaan minimal doktor. Dan pekerjaan seorang dosen atau profesor di bidang hukum bukan di negara common law itu bukan mengajar sebetulnya yang utama. Yang paling utama itu adalah kerja akademik, menulis dan meneliti, khususnya berkaitan dengan case law. Sehingga dalam konteks yang demikian ini, mengajar itu bagian dari diseminasi hasil karyanya. Jadi dosen-dosen hukum yang berasal dari common law mempunyai tradisi analisis kasus yang jauh lebih baik, mempunyai perkara yang jauh lebih baik, mempunyai kemampuan meneliti case law yang jauh lebih baik dari negara sistem civil law, dan kemudian mereka cenderung bisa menjelaskan tidak dari norma abstrak melainkan dari norma konkret. Sehingga profesor hukum di negara common law akan mampu menyampaikan, menjawantahkan tentang keadilan lebih konkret. Nah, kalau di negara common law bagaimana caranya untuk menjadi profesor ya atau menjadi seorang dosen? Pertama adalah jalur klasik, saya menyebutnya dibagi dalam 3 bentuk ya. Jadi umumnya tidaklah menjadi 3 bentuk. Pertama jalur klasik yaitu prestasi luar biasa dalam bidang akademik melalui penulisan jurnal-jurnal. Jadi di negara-negara common law dari mahasiswa saja itu sudah ada tugas-tugas ya, semacam tugas-tugas maupun tugas akhir yang memang diakhiri dalam bentuk publikasi. Ya. Dalam bentuk publikasi. Publikasinya ini yang penting
publikasi, tidak perlu terindeks segala, yang penting publikasi. Nah, publikasi-publikasi inilah yang kemudian kalau ada orang yang mempunyai jalur luar biasa, khususnya melalui jurnal-jurnal, maka orang tersebut dapat diangkat menjadi profesor. Jadi ya dia PhD dulu, kemudian umumnya seperti itu ya, PhD dulu, kemudian ya dia menjadi profesor berdasarkan rekomendasi dari profesor. Jadi profesor yang lebih senior memberikan rekomendasi kepada orang yang dia rujuk, seperti itu. Dan biasanya di negara common law pindah tempat ke pindah kampus itu lebih mudah berdasarkan rekomendasi profesor saja. Jadi persoalan administratifnya seperti di negara-negara Eropa kontinental itu tidak terlalu berat ya, karena melakukan pendekatan yang sifatnya kontraktual semata dalam profesi ini. Di saat yang bersamaan bisa juga melalui jalur gelar pendidikan, yaitu ada orang yang punya disertasi, misalnya ada seorang yang mempunyai disertasi di negara-negara common law yang disertasinya itu baik di tingkatan dia studi LLM atau PhD, maka otomatis dari sana nanti dia akan ditawari sebagai misalnya assistant professor. Jadi dia diminta untuk assistant professor untuk mengajar, tapi mengajar dari apa yang itu pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia tidak. Disebut jalur interdisiplin hukum. Nah, di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Singapura, bisa saja mereka menerima seorang pengajar hukum, tapi tidak berasal dari hukum. Tapi kemudian biasanya si pengajar ini selain dikarenakan kemampuan dan kapasitasnya di bidang non-hukum, yang memang meneliti aspek hukumnya. Jadi misalnya ada seorang ahli ekonomi yang meneliti kebijakan hukum, ada seorang ahli politik meneliti aspek kebijakan politik terhadap hukum. Nah, ini yang kemudian direkrut menjadi profesor di bidang hukum di common law system. Jadi dimungkinkan dia menjadi profesor hukum disebabkan karena kemampuan interdisiplin yang kemudian mendukung pengembangan ilmu hukum. Nah, ini yang kemudian salah satu perkembangan profesi pendidik hukum. Di negara-negara seperti civil law, dia juga punya standar yang cenderung sama, yaitu idealnya adalah minimal PhD. Di Indonesia minimum adalah master, magister. Tetapi dalam konteks itu di Indonesia sendiri, misalnya biasanya harus memenuhi beberapa persyaratan administratif. Seperti di Indonesia dia harus S2, dia harus dia harus S2, lalu kemudian dia diangkat ke dalam sebagai faculty staff di perguruan tinggi tersebut, dan standar-standar akademis lainnya memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Jadi memang ada kewajiban administratif. Di saat yang bersamaan, kewajiban administratif tersebut biasa dituangkan ke dalam kewajiban seorang profesor. Selain kewajiban menulis, ada kewajiban mengajar maupun ada community service. Sebenarnya di beberapa negara common law, apa yang disebut sebagai pengabdian masyarakat di bidang profesi pendidik hukum itu tidak disebutkan secara gamblang ya, tetapi disebutkan bagian dari risetnya seperti itu. Tapi yang pasti dalam konteks yang demikian itu, profesi pendidik hukum itu di Indonesia cenderung dispesifikasi tugas fungsinya dan penghitungan angka kinerjanya berdasarkan berbagai macam syarat-syarat administratif. Tidak seperti yang dibayangkan. Ya, karena kalau membayangkannya profesi seorang dosen atau profesor hukum di negara common law ya berbeda dengan civil law. Kalau di negara common law itu ya profesor itu tinggalnya ataupun dia stay-nya itu atau dia punya room sendiri. Misalnya kalau saya di negara common law ya saya punya room saya sendiri, ruangan saya sendiri yang di dalamnya ada library saya, dan kemudian kalau orang mau masuk ke kelas saya ya harus masuk ke ruangan saya, bukan saya masuk ke kelas netral yang kemudian berganti dosen seperti itu. Nah, itu adalah negara di civil. Civil law umumnya seperti itu, meskipun dalam tradisi sarana prasarana kemudian negara-negara civil law mulai mengikuti sistem common law, dan di saat yang bersamaan pun profesor di bidang di negara common law mulai
merambah pengetahuan mereka tentang hukum abstrak ya. Dan kemudian di sana ya di negara-negara civil law biasanya ada hal yang spesifik, yaitu profesor atau pengajar di sebuah pendidikan hukum itu akan dipisahkan antara ahli yang mengajar di bidang doktrinal dengan dari segi aspek vokasi atau keterampilan ya. Jadi kalau orang mau mengajar ikan profesi advokat, ya dia berprofesi advokat. Senior, bahkan di Indonesia itu etikanya ialah ya satu organisasi, jangan sampai beda organisasi. Jadi di organisasi yang sama, kemudian dia mengajar profesi advokat di bidang organisasinya itu. Sedangkan kalau pengajar doktrinal, ya dia mengajar di perguruan tinggi di ilmu hukum. Sedangkan untuk pengajar vokasi, si profesor yang ada di bidang ilmu hukum biasanya tidak kompeten mengajar aspek vokasi. Seperti itu. Sehingga dalam konteks ini, pendidik hukum itu di Indonesia itu membedakan pola yang demikian itu. Sedangkan bagaimana di negara common law biasanya yang mengajar doktrinal itu adalah praktisi. Jadi misalnya dia adalah justice ya, seperti misalnya yang terkenal itu ialah Ruth Bader Ginsburg. Dia adalah hakim agung yang juga dia dosen. Dia menjadi dosen, profesor dikarenakan dia menjadi hakim agung. Seperti itu menjadi contoh bagaimana perkembangan sistem hukum, perkembangan sistem pendidikan mengaruh mana karakter itu sendiri. Dan dalam konteks negara civil law, profesi-profesi profesor hukum ini punya posisi yang sentral. Umumnya dosen ya atau profesor hukum ini akan diminta, mereka akan diminta oleh negara untuk sebagai peneliti hukum di berbagai macam bidang, khususnya yang kemudian saya sebut menunjang fungsi pemerintahan dan menunjang fungsi peradilan. Jadi misalnya di lembaga peradilan atau di lembaga kekuasaan kehakiman atau di lembaga kekuasaan pemerintahan termasuk lembaga kekuasaan legislatif, hanya akan merekrut tenaga-tenaga pengajar maupun profesor hukum untuk di-hire, diminta jasanya sebagai peneliti seperti itu. Karena memang kebutuhan atas hal tersebut ya di dalam pengambilan kebijakan maupun pengambilan putusan peradilan itu menjadi hal yang krusial. Misalnya di bidang fungsi peradilan itu bukan meneliti kepentingan hakim, tapi biasanya para profesor-profesor hukum itu di negara civil law yang kecil itu biasanya masih menggunakan ahli-ahli hukum yang berupa akademisi untuk menjelaskan penerapan hukum dalam konteks yang sifatnya abstrak. Nah, itu adalah gambaran umum dari paparan saya ya, bahwa kesimpulannya ialah bagi saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa Permahi yang ingin bercita-cita menjadi seorang pengajar hukum di kemudian hari, ternyata ada kemampuan dasar yang harus, ada standar dasar yang perlu dimiliki. Pertama ialah derajat pendidikannya sesuai dengan ketentuan administratif, kemudian profesi seperti itu, dan yang administrasi profesi ya seperti misalnya kinerja dan sebagainya, dan proses administrasi yang memang cenderung lebih banyak miliki di profesi profesor hukum di negara. Apa kelemahannya ya? Kelemahannya ialah profesi profesor hukum di bidang common law itu kelemahannya ialah mereka dituntut lebih banyak untuk memahami kasus-kasus yang baru, sehingga pencermatan kasus ini kan membutuhkan analisis yang mendalam. Sedangkan kalau di negara civil law, seorang profesor hukum diharapkan dia memiliki kemampuan untuk selain memahami dasar-dasar prinsip hukum, tetapi juga mampu men-scan ya, memindai peraturan-peraturan yang baru dengan dinamikanya untuk kemudian menjawab pemenuhan hukum dalam penerapan hukum secara konkret. Demikian, ini pemaparan yang bisa saya sampaikan. Memang
dalam perkembangan terkini profesi hukum menjadi bidang yang populer di negara kita. Dalam perkembangan terakhir peminatnya itu memang sempat fluktuatif ya. Di awal periode 2010 hingga tahun 2017 itu peminatnya tidak begitu banyak. Tetapi ketika diskursus hukum ini mampu masuk ke semua wilayah dan tinggi, sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, ini peminatnya itu di bidang profesi hukum itu melonjak tajam. Seperti itu, karena memang semakin lama sektor jasa ini semakin menarik, dan di saat yang bersamaan penegakan hukum menjadi kunci di berbagai bidang. Dari kalau merujuk riset yang dilakukan oleh William Richardson ya mengenai profesi hukum di Indonesia sejak tahun 2010 hingga tahun 2019. Baik, demikian hal ini saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Permahi. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Ibnu yang telah memaparkan materinya. Oke, kita lanjutkan, yaitu sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya bisa di chat di kolom chat atau raise hand, nanti kita pilih. Iya, ini mungkin ada yang kita bacakan di kolom chat dari Julfadli ya. Ada banyak pertanyaan tuh di kolom chat. Iya, kita Main profesional itu suruh dicas itu oleh Pak Rizky. Betul Iya. itu Bang, itu kayaknya profesional itu. Ini dari untuk Bang Rizky ya. Ada peraturan terbaru yakni pemilik manfaat sebenarnya atau ownership dalam Perpres 13 tahun 2018, intinya perusahaan harus melaporkan pemilik manfaat atau BO pada perusahaan. Namun pada umumnya normin kepemilikan saham sering terjadi dalam sebuah perusahaan. Bagaimana Bang Rizky memberikan advice kepada perusahaan bila ada in-case penyembunyian aset saham tersebut? Namun hal tersebut harus dilaporkan ke pemerintah. Di satu sisi ada klien yang harus kita puaskan, dengan sedangkan di sisi lain ada aturan yang harus ditegaskan. Terima kasih. Boleh dijawab dulu Bang atau mau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Langsung aja biar nggak lupa nanti. Oke. Ya boleh Bang, silakan. Baik, terima kasih Mbak Rama dan terima kasih kepada Bang Ibnu Sina atas materinya. Ini bermanfaat sekali Bang, mengulas dan memberikan kita arahan jauh lebih baik ke depannya ya. Ini pertanyaan dari Ahmad Zulfadli. Terima kasih atas pertanyaannya. Betul bahwa ada peraturan terbaru 13 tahun 2018 ya, Perpres. Ini harus dinotifikasi lebih jauh bahwa ini untuk pencucian uang dan terorisme. Namun yang harus diketahui bersama adalah ketika kita megang sebuah perusahaan dan perusahaan itu masuk dalam kategori yang harus melaporkan status nomina atau ownership ke pemerintah, kalau saya menjadi lawyernya, saya harus katakan kepada direktur utama atau pemegang nomina ini bahwa ini harus dilaporkan daripada Anda kena berbagai macam dampak hukum yang akan bisa terjadi di kemudian hari. Namun yang perlu diketahui adalah teman-teman tetap harus mengaudit internal perusahaan itu tersendiri ya, bahwa apakah ada perjanjian di internal mereka antara masing-masing direksi, masing-masing misalkan di internal dewan komisaris dengan pemegang saham. Ketika memang itu ada, maka teman-teman harus cari benang merahnya terkait dengan Perpres 13 tahun 2018 ini. Jadi so far teman-teman, ketika teman-teman harus memberikan advice, taat pada rules yang berlaku, jangan sampai menyembunyikan. Karena menyembunyikan aspek dalam perusahaan, ketika nanti misalnya itu melanggar hukum, yang sangat dirugikan adalah kliennya teman-teman sendiri. Saya rasa demikian, Mbak Rahma. Iya, terima kasih Bang Rizky atas jawabannya. Bagaimana dengan peserta jadi, apakah memenuhi jawabannya?
memenuhi. Terima kasih banyak Bang Rizky jawabannya. Baik, sama-sama bro. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi di kolom chat. Ini dari Nur Jamil. Izin bertanya, misalkan kalau saya minjam uang kepada teman saya dan sebagai jaminannya sertifikat tanah dalam jangka waktu tertentu harus dibayar. Tetapi pertanyaan saya adalah kalau surat tanah yang saya jadikan jaminan itu digadaikan oleh teman saya yang minjam uang kepada saya dan itu menggadaikan sertifikatnya ke banyak orang, ibaratnya pemindahan tangan sertifikat kepada banyak orang dan sampai sekarang orang itu kabur bersama sertifikat selama 18 tahun. Gimana perspektif hukum dan apakah jika saya ingin buat surat kembali itu harus ada sertifikat asli atau tidak? Dan jika suatu saat orang bank datang tiba-tiba menyita rumah saya dengan alasan tidak bayar pajak, apakah saya bisa mengambil kembali atau tidak rumah saya itu? Terima kasih. Ini mungkin dari Pak Ibnu atau Bang Rizky boleh jawab. Bang Ibnu dulu kali ya, biar gantian ya. Iya, boleh. Boleh Bang Ibnu. Kayaknya pertanyaan yang Pak Nur Jamil ya? Iya. Ya, Nur Jamil ini tidak ke substansi saya. Oke. Saya tidak bisa merespon ya, pertanyaan tersebut karena tidak menjadi hal yang saya sampaikan. Oh, iya. Baik, berarti Bang Rizky ini jawab Bang. Oke. Baik, izin menjawab Mbak Rahma dan terima kasih pertanyaannya dari Nur Jamil. Pertama gini, berarti kalau saya simpulkan dalam pertanyaan ini ada beberapa pihak. Pertama, Anda meminjam uang kepada teman Anda yang statusnya tanah ini adalah sudah dijaminkan kepada bank. Maka logika pertama saya adalah tidak mungkin teman Anda dapat memegang sertifikat yang Anda jadikan objek agunan kepada teman Anda, karena ada pihak bank. Namun demikian, jika kita klasifikasikan ya, Anda meminjam uang kepada teman Anda dan ini diagunkan sertifikat Anda, pertama yang harus dilihat adalah pada agreement-nya atau perjanjiannya. Dalam hukum di Indonesia, 164 HIR atau hukum acara perdata jelas bahwa nomor pertama adalah surat. Surat terbagi menjadi 4, ada akte, ada legalisasi, watermarking, dan di bawah tangan. Namun yang poin paling penting di dalamnya adalah ketika Anda meminjam uang kepada teman Anda dengan jaminan sertifikat, apakah Anda memberikan kewenangan SKMHT dalam surat itu, misalnya surat keterangan hak tanggungan, sampai kepada akta pembebanan hak tanggungan di hadapan notaris. Maka ketika SKMHT dan APHT itu ada, ini yang biasa dilakukan oleh bank-bank atau developer bahkan leasing di Indonesia dalam aspek harta bergerak, maka si pemberi pinjaman itu berhak melakukan take over, misalkan ke pihak ketiga untuk menjualnya kembali, ataupun ada praktek-praktek yang sering terjadi itu menggadaikan ulang, karena dia diberi kewenangan dalam SKMHT dan APHT. Lalu berikutnya, saya ingin menggarisbawahi di sini selama 18 tahunan. Kalau memang dugaannya kepada aspek pidana dalam penggelapan ya atau penipuan, Nur Fadil ini bisa baca dalam pasal 78 kalau saya tidak salah ya tentang daluarsa sebuah tindak pidana. Misalkan penggelapan itu 4 tahun, maka daluarsanya sekitar 12 tahun kalau kita mengacu pada pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya rasa demikian Mbak Rahma, mudah-mudahan membantu Nur Jamil. Baik, terima kasih Bang atas jawabannya. Semoga membantu atas jawabannya untuk Pak Nur Jamil ya. Baik, ini mungkin ada pertanyaan untuk Pak Ibnu ya. Dari Fernanda, bagaimana peran akademisi hukum jika dalam penegakan hukum ada penyelewengan atau penegakan yang tidak sesuai jalurnya yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri? Mungkin Bang Ibnu bisa jawab, Bang. Baik, pertama begini ya, ada prinsip-prinsip dasar dalam hukum. Ada prinsip-prinsip dasar dalam hukum dan di saat yang bersamaan kita melihat praktik hukum yang berbeda. Nah, dalam konteks yang demikian itu
ialah penggunaan prinsip dasar itu menjadi hal yang paling penting dalam melihat praktik hukum yang ada. Kalau misalnya ambil contoh, ada penyelewengan, ada dari penegakan hukum, itu biasanya kan misalnya seperti ini, pilih tebang pilih ya. Kalau misalnya ambil contoh, saya mau ambil yang mudah dipahami, misalnya dari segi hukum, tidak ada yang keliru dari segi tujuan. Kenapa undang-undang, misalnya undang-undang ITE itu dirumuskan. Nggak ada yang salah. Tetapi menjadi keliru ketika ada sebuah norma hukum yang disusun, lalu di saat yang bersamaan, proses penegakan hukum memberikan kewenangan, memberikan kemampuan untuk berbuat berdasarkan hukum yang besar terhadap orang-orang atau jabatan yang kemudian tidak memiliki kualifikasi atau kompetensi hukum. Maka sangat dimungkinkan itu terjadi, saya menyebutnya itu sangat dimungkinkan terjadi perilaku koruptif lah, biar memudahkan menyebutnya. Itu dimungkinkan. Nah, dalam konteks yang demikian itu mengakibatkan dalam sistem hukum kita yang berada pada saat ini menjadi sangat mudah. Mengapa kemudian, misalnya ambil contoh, mengapa kemudian muncul undang-undang baru yang merubah struktur kewenangan yang ada dalam penegak hukum. Misalnya ambil contoh, Undang-Undang Cipta Kerja itu lahir dengan membawa paradigma mengurangkan kewenangan approval, menyetujui dari permohonan perbuatan tindakan ekonomi seseorang. Banyak yang berubah, yang tadinya misalnya skemanya izin, yang artinya prinsipnya adalah melarang perbuatan tersebut, menjadi skemanya adalah compliance saja, kepatuhan, aspek kepatuhan, pernyataan patuh. Mengapa demikian? Karena tujuannya adalah untuk membatasi kekuasaan-kekuasaan yang berlapis seperti itu, yang dimana itu menjadi perilaku koruptif. Kalau kemudian itu dilakukan, tujuannya adalah untuk membatasi penyelewengan hukum. Tapi di saat yang bersamaan, biasanya hal tersebut akan mendapatkan resisten juga. Karena dalam sistem hukum yang cenderung administratif, lalu kemudian dibuat mudah dan substansial berdasarkan compliance saja seperti common law, berubah arah yang ke sana menjadi lebih substantif compliance, maka cenderung akan mendapatkan resisten. Dan akhirnya di sana akan terjadi visi yang berbeda. Ambil contoh, kebijakan semacam itu biasa lahir dari prinsip ekonomi. Tetapi kebijakan hukum memandang sebaliknya, sesuatu hal, tindakan yang kemudian dimaksudkan mengeksploitasi, dia akan membatasi. Sehingga pada akhirnya dua prinsip ini bisa saja dalam praktik nyatanya tidak bisa optimal seperti itu. Misalnya ambil contoh, tadi saya sempat membaca ada pertanyaannya Pak Sukana Nyoman. Pertanyaannya sederhana, apakah hukum membenarkan suatu usaha dagang dan jasa tidak berbadan hukum? Jika benar, kondisinya seperti apa? Prinsipnya kan tidak dilarang. Faktanya realnya tidak dilarang. Kemudian prinsip hukum yang kemudian membatasi itu. Dan akibatnya dalam praktik tersebut mengakibatkan tindakan-tindakan tersebut menjadi terbatas pada konstruksi norma yang bersifat abstrak. Sehingga memang itu yang kemudian bisa terjadi kalau dikaitkan dengan hal yang sifatnya aspek yang sifatnya praktis seperti itu. Mungkin itu respon dari saya terhadap pertanyaan Fernanda dan Pak Sukana ya. Terima kasih. Terima kasih Bang De atas jawabannya. Semoga membantu. Ya, mungkin ini ada lagi pertanyaannya.
Iya, ini dari Sarono. Perkenalkan, saya Sarono, izin bertanya kepada Bang Ibnu mengenai sistem hukum. Ada berbagai perbedaan dalam sistem hukum tersebut. Lalu sistem hukum yang mana yang harus dipelajari atau dipakai agar ke depan tidak salah jalur? Dijawab ya langsung ya. Iya Bang, langsung jawab. Atau mau dikumpulin dulu Bang? Boleh. Iya, aku bacain lagi ya. Yang kedua itu bagaimana sebenarnya untuk pembuktian khususnya seorang ahli, sebenarnya sebagai seorang ahli profesional atau seorang akademisi, batasan apa yang menjadi acuannya, misalnya harus minimal dokter atau magister tapi memang ahli dan kompeten di bidang ahlinya. Terima kasih. Oke, saya coba nih, saya baca sendiri. Ini ada juga pertanyaan Pak Rudi, nanti mungkin Pak Firdaus bisa ikut menjawab. Jadi pertama ialah soal sistem hukum. Soal sistem hukum itu tetap harus dipelajari keduanya, cuma keduanya itu melahirkan tradisi yang berbeda. Misalnya ambil contoh nanti ketika kita sekolah misalnya ngambil S2 di negara yang menggunakan menganut sistem common law, otomatis signifikansi bagi kita untuk kemudian menerapkan dalam tataran praktik di negara yang bersifat Eropa kontinental akan membutuhkan kalibrasi lagi, penyesuaian lah, sinkronisasi kembali. Jadi keduanya itu dibutuhkan. Di saat yang bersamaan sebenarnya saat ini sudah terjadi konvergensi ya. Jadi sudah terjadi penggabungan antara keduanya, sudah ada modifikasi sehingga memahami keduanya tidak masalah. Yang membedakan adalah sampai sekarang adalah bentuk sistem pendidikan dan sistem karir. Jadi karir dan sistem pendidikan di keduanya itu masih berbentuk strict dengan sistemnya masing-masing. Karena memang si sumber hukumnya berbeda. Bagi kita yang studi di bidang studi di negara Eropa menggunakan sistem civil law seperti sekarang, maka kita banyak mempelajari hukum yang bersifat abstrak dibandingkan yang konkret. Sedangkan bagi yang kemudian studi di sekolah common law, maka otomatis pengetahuan di case law atau kasus-kasus hukum yang menjadi referensi perkembangan hukum akan menjadi lebih bermanfaat. Lalu kemudian kalau menjadi advokat terkenal, gimana? Pokoknya prinsipnya mudah, kalau mau terkenal banyak bicara, banyak tampil, tapi kalau mau jadi advokat terpercaya justru berkurang kemampuan bicaranya, senyap. Karena di saat yang bersamaan kita punya kode etik untuk menjaga kerahasiaan. Sehingga kalau mau jadi yang terkenal dengan terpercaya itu caranya berbeda. Yang satu banyak kelihatan, yang satu banyak senyap. Seperti itu. Karena biasanya yang besar itu yang terpercaya. Kalau advokat seperti itu. Lalu yang terakhir saya baca biar cepat ya. Lalu yang terakhir itu tadi tentang menjadi ahli. Ahli di pengadilan itu adalah pembuktian. Jadi di dalam konteks pembuktian. Jadi dalam pembuktian itu yang disebut sebagai ahli parameternya dua. Karena pengalaman atau karena pendidikan. Dua-duanya sama. Karena pengalaman tidak harus dia bergelar pendidikan, berderajat pendidikan, tetapi dia karena pengalaman mengakibatkan dia dapat menjadi ahli untuk menerangkan sesuatu hal. Misalnya seorang tukang gigi bukan dokter gigi ya, tukang gigi kan tidak harus mempunyai gelar pendidikan tertentu yang kemudian dia dianggap ahli. Nah, kalau diminta keahlian dalam kapasitas sebagai tukang gigi ya akan dicari yang pengalaman sebagai tukang gigi. Kalau ditanya ahli yang memang di bidang medis terkait dengan gigi, maka diminta adalah dokter gigi, seperti itu. Apakah harus bergelar doktor atau strata 3? Tidak, S1 pun tidak ada masalah selama memang berpengalaman sesuai dengan perkara yang kemudian dipersoalkan. Dan satu hal lagi, ahli itu sebetulnya adalah usernya adalah hakim, sehingga dalam perkembangan maka bisa saja ahli ditolak oleh hakim karena alasannya substansi tersebut hakim sudah mendapatkan pendirian terhadapnya. Seperti itu respon dari saya, moderator Mbak Rahma. Ya, terima kasih Bang atas jawabannya. Ini di chat udah nggak ada lagi. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya secara langsung boleh unmute suaranya.
Mungkin bisa diminta tuh responnya Pak Firdaus tuh soal tadi advokat, bagaimana jadi advokat terkenal. Karena beliau kan terkenal sebagai advokat. Walah. Bisa dapat virus mungkin ditunjukkan ke beliau. Oke, baik Bang. Izin teman-teman panitia. Ini dari Rudi Sansun ya. Tadi saya sepakat bahwa ada advokat terkenal dan terpercaya. Namun di sini bagaimana share and tips-nya ya agar terkenal ya. Sebenarnya gini sih teman-teman. Kalau saya lebih memilih dari dua hal yang tadi Bang Ibnu sampaikan, saya lebih prefer kepada orang yang terpercaya ya daripada harus sengaja memperkenalkan diri atau mempublikasi ya. Tapi yang harus teman-teman ketahui juga bahwa ada banyak aspek di luar sana atau yang bahkan yang hadir di tengah-tengah kita setiap harinya yang bisa kita manfaatkan untuk sharing jauh lebih baik terkait dengan kemampuan kita. Contohnya misalkan teman-teman bisa banyak nulis ya di berbagai macam platform sosial media misalkan, karena tidak salah dan tidak baper juga, tidak boleh baper ketika misalkan ada klien yang datang ke kantor ternyata dia sudah datang lebih dari 5 pengacara sebelumnya. Itu sering sekali terjadi dan tidak salah di dunia yang seperti ini mereka background check. Contoh misalkan ketik namanya teman-teman misalkan atau dia sudah bekerja sama mana saja misalkan dan dicek kerjasamanya seperti apa, bagaimana cara penanganannya. Dan saya rasa teman-teman harus bisa lebih jeli untuk update kekinian dari ilmu-ilmu terapan lain ya. Contoh misalkan dari era digital saat ini, era komunikasi saat ini, dan lain sebagainya. Seperti itu, moderator. Ya, makasih Bang atas pandangan dari abangnya, jawabannya. Ini ada pertanyaan untuk Pak Ibnu. Dari Muhammad Solehudin. Saya mahasiswa baru di mana saya merasa bingung atas sistem hukum yang dipakai saat ini antara common law dan civil law. Kadang saya tangkap kayaknya menjadi perdebatan atas sistem yang dipakai dalam suatu putusan hakim. Pertanyaannya adalah sebenarnya sistem hukum yang bagaimana yang dipakai, apakah selalu ada perdebatan atas kebenaran sistem tersebut di dalam suatu putusan suatu perkara. Mohon arahannya Pak. Boleh Bang Ibnu menjawab? Begini, saya mau coba jelaskan ya. Sistem hukum itu merujuk kepada sekurang-kurangnya paling mudah dua hal ya, bisa ada banyak cuma dua hal. Pertama ialah bagaimana hukum itu dapat ditemukan. Nah, hukum itu dapat ditemukan biasanya bergantung pada sistemnya. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana hukum itu diterapkan dari sumber hukumnya ke dalam kasus yang konkret. Biasanya dia bersistem dan dia dia mempunyai alurnya sendiri. Sisanya ada banyak metode yang kemudian bisa saling tertransplantasi satu sama lain. Jadi antara satu sistem dengan sistem lainnya bisa saling mentransplantasi, mencaplok. Lalu kemudian dicek apakah kemudian ada korespondensi yang cocok. Jadi kalau yang dimaknai sebagai sebuah sistem hukum itu pertama ialah di mana tadi saya sebutkan di mana hukum dapat ditemukan. Nah, ini adalah pertanyaan yang sederhana bagi orang yang kemudian hendak mencari sumber hukum. Kalau misalnya ada orang awam hukum kemudian ingin mencari sumber hukum di negara atau di sistem hukum civil law, maka dia mencari dokumen hukum yang bernama peraturan perundang-undangan. Sedangkan kalau ada orang awam hukum, ketika ingin mencari sumber hukum, bagaimana sih penyelesaian masalah hukum ketika terjadi kasus seperti ini, dia tidak bisa hanya menggunakan norma hukum yang sifatnya mengatur saja, tetapi dia harus mencari vonis atas kasus yang serupa.
Nah, kenapa demikian? Kalau merujuk kepada poin yang kedua, ialah karena di sistem hukum yang pertama, hakim itu terikat pada putusan hakim sebelumnya. Jadi sistem yang disebut sebagai common law, hakim itu terikat kepada putusan hakim sebelumnya. Sedangkan di negara yang menganut sistem civil law atau yang cenderung seperti kita menggunakan sistem civil law, itu hakim tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya. Kalaupun terikat hanya pada kaidah-kaidah tertentu yang memang sudah ditetapkan, dia mengikat. Jadi kesimpulannya adalah itu adalah mekanismenya. Sisanya di setiap instrumen-instrumen yang dibutuhkan bisa saja saling mengadopsi satu sama lain seperti itu. Misalnya kita ambil contoh lembaga negara yang ada di common law kita adopsi adalah misalnya OJK gitu. OJK tidak ada di negara civil law, adanya di common law, ditirulah ke kita, diadopsi. Begitu pula sebaliknya ada juga sistem konsepsi perundang-undangan, ilmu perundang-undangan yang dimiliki di negara civil law banyak diadopsi di common law. Di common law ada mata kuliah yang populer saat ini sejak tahun 2018 berkembang sekali peminatnya, yaitu legisprudence, bukan jurisprudence lagi. Bukan ilmu tentang mempelajari putusan-putusan pengadilan, tapi ilmu mempelajari pengaturan-pengaturan negara. Seperti itu. Jadi persoalan itu tidak perlu dibingungkan, tapi ada pagu yang kemudian bisa merefer bagi saudara-saudara sekalian untuk dapat memahami kedua sistem itu mempunyai caranya sendiri dalam hal menemukan dan caranya bagaimana dia dipraktikkan dalam hal yang konkret. Itu berkaitan dengan pertanyaan yang tadi diajukan. Demikian, saya kembalikan ke Mbak Rahma. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Ini ada untuk pertanyaan untuk Bang Ibnu, melihat kondisi sekarang ini, moralitas hakim khususnya dalam praktik tipikor sedang dianggap terjadi penurunan, khususnya dilihat dari kasus-kasus tipikor yang sekarang banyak dihukum relatif ringan. Bagaimana pendapat Bapak dilihat dari keprofesian memiliki kode etik hakim? Banyak kasus tipikor. Iya Pak, katanya di sini katanya relatif ringan hukumannya. Oke, pertama begini, di dalam prinsip hukum pidana memang terjadi pergeseran tujuan pemidanaan. Yang sebelumnya itu menggunakan pendekatan pembalasan ya. Jadi fokus kepada pembalasan sekarang bertujuan untuk merestorasi. Nah, ketika isu dan pandangan paham ini kemudian berkembang di kalangan hakim, bisa diteliti ya, penelitian-penelitian Mahkamah Agung yang berkembang setelah tahun 2010 ya hingga saat ini banyak sekali bicara soal restorasi, memang itu menjadikan tren untuk menurunkan ya sejak tahun 2010 lah itu berjalan secara berkembang, pemikiran mengenai ini berkembang, kemudian Perma Mahkamah Agung itu muncul di saat yang bersamaan sema-sema Mahkamah Agung di bidang kamar hukum pidana yang semakin mensubstansikan berkaitan dengan tindak pidana korupsi mengakibatkan memang perubahan ya. Jadi penghukuman yang pemenjaraan terhadap tindak pidana korupsi itu cenderung lebih soft di saat ini dibandingkan di awal-awal perkembangannya. Karena memang ada anggapan bahwa persoalan tindak pidana korupsi itu tidak selesai dengan cara pemberian hukuman yang seberat-beratnya semata, melainkan perbaikan sistem. Persoalannya ialah pemahaman itu tidak dibarengi dalam praktik. Dalam praktik perbaikan sistem penanggulangan korupsi kita ataupun perilaku koruptif kita tidak semasif berkembangnya atau melembutnya putusan-putusan pidana di bidang tindak pidana korupsi. Itu pendapat saya karena ada bimbingan disertasi mahasiswa saya di Hakim Tipikor. Demikian respon saya, Mbak Ahmad. Ya, terima kasih Bang atas jawabannya. Semoga membantu pertanyaan dari Mardia Hanif. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jika ada pertanyaan, boleh raise hand atau langsung bersuara.
Jika tidak ada, kita boleh masuki sesi foto kali ya. Gimana, Bang Ibnu? Terserah moderator ini, pemimpinnya moderator. Ya, Bang Rizky, gimana Bang? Oke, saya kembalikan ke moderator. Cuma ini ada satu pertanyaan ya yang belum di-up sama moderator dari I Gusti Ayu Anita. Ini saya boleh membacakan ya, Iya, moderator. boleh Bang. Selamat siang, perkenalkan saya Gusti Ayu Anita. Saya izin bertanya, apa yang dijadikan parameter untuk mengukur apakah suatu perbuatan atau tindakan merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang? Ini tepatnya Bang Ibnu nih yang jawab. Oke, ini dibacakan oleh Pak Firdaus malah jadinya saya. Oke. Pertama begini, penyalahgunaan wewenang dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang itu bentuknya kan setidak-tidaknya ada 3, itu dapat merujuk kepada perkembangan undang-undang administrasi pemerintahan. Jadi mulai daripada perbuatan tidak sesuai dengan hukum, perbuatan yang tidak mempunyai dasar hukum, perbuatan yang bertentangan dengan putusan pengadilan, perbuatan yang kemudian bertentangan dengan tujuan, perbuatan yang melawan dengan batas kewenangan, perbuatan yang melewati batas waktu kewenangan, dan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik, itu merupakan bentuk tindakan yang penyalahgunaan wewenang maupun sewenang-wenang. Dalam konteks tertentu bahkan bisa dikaitkan dengan tindak pidana korupsi misalnya, maka perbuatan yang merugikan keuangan negara atau menguntungkan sebagian orang dan merugikan keuangan negara. Itu pendapat saya terkait dengan secara umum ya doktrin mengenai penyalahgunaan wewenang. Seperti itu. Terima kasih Bang atas jawaban untuk pertanyaan terakhir ini. Oke, mungkin kita selanjutnya sesi foto ya. Teman-teman yang belum mengaktifkan. Ya, itu ingin bertanya. Izin moderator, saya ingin bertanya, izin. Iya, dipersilakan. Iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat moderator, terima kasih. Dan buat pemateri, jujur saya kerap sekali mengikuti seminar yang memang pematerinya itu adalah Pak Ibnu. Salam kenal Pak Ibnu, kami dari Universitas Batam. Mungkin pertanyaan saya itu di luar daripada pembahasan hari ini gitu. Akan tetapi ada hal yang memang saya ingin sharing secara kemedisi untuk Pak Ibnu. Mungkin nanti boleh arahannya dan juga dari abang saya pemateri yang kedua. Begini, bagaimana secara kemedisi kita menyikapi tentang peraturan hukum, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Banyak sekali peraturan yang tiba-tiba yang diberikan oleh pemerintah, di mana ada yang namanya PPKM level 4, yang memaksa para pekerja katakan di lapangan itu hanya karena menjual bakso dia tiba-tiba didenda. Nah, itulah seperti apa dan kenapa bisa didenda. Oke, katakan dia tidak mengikuti aturan pemerintah, apakah tidak ada dispensasinya? Yang kedua, kemarin itu Pak saya pernah mengikuti salah satu sidang di Pengadilan Negeri Batam. Ada satu hakim yang salah membacakan putusan terhadap tersangka. Jadi di putusan itu tertulis masa kurungan 3,5 tahun. Akan tetapi ketika hakim membacakan itu menjadi 2,5 tahun. Bagaimana kita menyikapinya Bapak Ibnu selaku dari akademisi? Terima kasih, selamat siang buat semuanya. Baik, terima kasih. Terkait dengan penerapan hukum keadaan darurat kesehatan ya Bu Rinawati pada saat seperti sekarang ini. Jadi begini, pertama yang membuat banyak sekali ahli hukum yang kemudian merasa tidak puas dengan penegakan hukum adalah ada anggapan bahwa penanggulangan persoalan keadaan darurat kesehatan itu dilakukan dengan kebijakan politik semata, based on power. Meskipun dalam doktrin memang demikian bunyinya, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, lex populi suprema lex esto. Tetapi bukan berarti menghilangkan frasa lex, yaitu hukum. Artinya memang keadaan darurat itu mengakibatkan kita dapat menggunakan hukum dalam keadaan darurat. Nah, persoalannya yang ketika muncul ya ialah
berbagai macam instrumen hukum yang baru timbul, tetapi melakukan proses pilih-pilih opsi norma. Jadi kebijakan ini timbul dalam bentuk formil yang kemudian tidak sesuai, ya mereka berbentuk peraturan kebijakan, tetapi membuat ancaman pidana yang termuat dalam hukum yang tidak digunakan. Seperti misalnya kekarantinaan wilayah maupun pidana pada Undang-Undang Wabah Penyakit Menular tahun 84. Jadi tindak pidananya digunakan di sana, tetapi ketentuan administratifnya tidak digunakan, seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Cuma untuk memudahkan kita semua ya, bagi yang kita semua dirugikan, saya selalu menyampaikan dalam sosialisasi berkaitan dengan keadaan yang semacam ini dalam berbagai macam. Kalau kita mengalami kerugian harta benda yang disebabkan oleh karena penanggulangan pandemi, maka kita dapat melakukan gugatan PMH atas kerugian harta benda yang kita miliki. Jadi nanti bisa dibaca pasal 8 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, itu ada, kita mempunyai hak hukum untuk melakukan gugatan PMH. Dan dalilnya jelas kerugian harta benda, jadi cukup membuktikan saja ada kerugian harta benda dan mempunyai hubungan kausalitas dengan penanggulangan pandemi. Oleh karena itu, maka kita dapat meminta ganti kerugian, seperti itu, bagi yang kemudian mengalami hal semacam itu. Karena seperti yang dikemukakan tadi, banyak ada tukang bakso, ada orang yang kemudian diperlakukan sewenang-wenang karena atas dasar pelakuan pandemi. Kalau kita mampu mengkalkulasi kerugian dan dibuktikan, kita dapat gugat balik pada saat seperti sekarang ini. Banyak yang bertanya juga kenapa peraturan berubah-ubah, kenapa demikian? Nah, kenapa berubah-ubah? Kalau saya menjadi stafnya Sesnek, tujuannya adalah supaya nggak sempat diuji di pengadilan seperti itu. Karena di pengadilan itu pas mau diuji, objek standingnya udah berubah lagi seperti itu. Jadi itu yang kemudian terjadi praktik hukum yang demikian. Mungkin itu respon saya. Baik Pak, yang kedua mungkin belum dijawab, izin. Respon. Tentang apa ya Bu? Saya agak terlupa, bisa tentang hakim, salah satu hakim yang salah membacakan putusan Bapak terhadap tersangka. Baik, jadi begini, itu bertentangan dengan etika ya. Jadi etika hakim ya. Jadi ada kode etika hakim, di sana disebutkan bahwa hakim itu harus bersikap cermat. Nah, kalau memang mampu dibuktikan dapat membuat laporan ke Komisi Yudisial. Kalau di negara lain, negara sivil lain, sahabat-sahabat kita yang lain, di sana ada prosedur hukum yang disebut sebagai compensating the wrongful convict or decision. Jadi kita dapat meminta kompensasi kerugian atas pengucapan putusan atau putusan yang keliru, tapi bukan karena error in persona. Jadi itu kalau di beberapa negara ada seperti itu, di kita tidak ada. Tapi yang pasti ialah kalau merujuk kepada keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, maka kalau sampai hakim salah menyebut putusan dari yang ditulisnya, ya dia bisa melanggar etik, yaitu hakim harus bertindak cermat, khususnya dalam membaca dan proses persidangan peradilan. Itu respon saya terkait. Baik, terima kasih Pak Ibnu, terima kasih buat moderator, saya kembalikan. Ya, terima kasih Mbak Ibnu untuk atas jawabannya. Ini kita langsung masuk sesi foto. Mungkin panitia bisa kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Ayo untuk teman-teman tolong nyalakan videonya ya. Ini ada 4 slide. Bentar. Slide 1 ya. 1, 2, 3. Slide 2-nya sebentar. 1, 2. Lanjut ke slide 3.
1, 2, 3. Sudah. Ya, terima kasih kepada pemateri hari ini untuk Bang Rizky dan Bang Ibnu atas pemaparan dan tanggapannya dalam sesi tanya jawab. Moderator izin boleh bertanya, itu link absennya kita kebingungan ketika kita ketik nama orang lain yang keluar. Izin. Moderator, saya bisa live dari Zoom. Oh, diperbolehkan, Bang. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Buat teman-teman, terima kasih. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih. Link absennya sebentar ya. Ya, untuk yang bermasalah di link presensinya, nanti mungkin kita bisa kirim kembali di grup. Kita akan break. Ya, kita akan break sampai jam 1:30. Nanti 1:30 para peserta dimohonkan lagi kembali untuk masuk ke Zoom untuk mengikuti materi yang berikutnya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan di sini atau ditanyakan di grup. Teman-teman dipersilakan untuk live.